waktu. Okey, sementara kita setting sebab Ustaz akan menyampaikan membimbing kita ni dengan ada bantuan melalui LCD ni ya. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, kita perkenalkan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Rauf Al-Hafiz. Beliau didatangkan khas daripada Jakarta, Indonesia. Jadi saya cuma mendapat sedikit informasi yang ada ni. Mungkin selepas ini yang berbahagia Ustaz boleh melanjutkan lagi lah pengenalan diri beliau, pengalaman bersama-sama kita. Jadi yang pastinya beliau adalah pimpinan Lembaga Al-Quran Al-Hikmah Jakarta Selatan. Pimpinan Lembaga Al-Quran Uthman bin Affan Jakarta Timur. Pimpinan Lembaga Al-Quran Markas Al-Quran Jakarta Timur dan pengajar tetap Majlis Departemen Tenaga Kerja dan Telkom Jakarta. Jadi saya difahamkan beliau sudah melahirkan ramai para hufaz Al-Quran di Indonesia dalam berbagai peringkat umur. Dan Alhamdulillah beliau banyak mengendalikan kursus-kursus dan juga program-program pemantapan Al-Quran di Jakarta. Jadi Alhamdulillah dengan kerjasama Akademik Menghafal Al-Quran dengan sahabat saya ni, Cik Zaini, dapat menghadirkan yang berbahagia, orang yang hebat bersama kita. Jadi tanpa melengahkan bicara, jadi Alhamdulillah Ustaz pun sudah ready untuk bersama-sama kita dan saya difahamkan kehadiran pun sudah pun melebihi jangkaan kita. Jadi sila dapat mengambil tempat yang selesa. Kalau rasa aircon tak cukup boleh urus dia pasang kipas. Dan makanan untuk rehat kita akan edar, kita akan bawa naik ke atas. Okey, tanpa melengahkan bicara, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf untuk menyampaikan, untuk membimbing kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan kaum muslimin muslimat, saudara-saudara saya di Malaysia, abil khusus di daerah Kuantan ini ya. Ya, semoga juga tetap bisa terfahami. Saya bahasa Indonesia ya. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu semua bahasa Melayu insya Allah tetap bisa terfahami ya. Jadi tema kita adalah terkait dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan membaca dengan sesungguh-sungguhnya yatlunahu haqqa tilawatih apabila selain membaca kita juga hafal ya. Sebagaimana kita sudah hafal semua surat Al-Fatihah ya. Dan Al-Fatihah itu tetangga terdekatnya adalah Al-Baqarah. Ya. Seharusnya ya, kalau sudah Al-Fatihah hafal, Al-Baqarah pun juga ikut hafal. Ya. Ya. Dan insya Allah kita sudah hafal minimal dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih sampai wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah jumlahnya 286. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya, sisanya sudah 281. Ya, jadi udah berkurang, nggak utuh lagi kan? Ya. Tapi saya yakin ibu-ibu juga hafal ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Berarti sudah sisa 280. Ibu-ibu pasti hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu juga surat Al-Baqarah di juzuk kedua. Berarti sudah 279. Udah banyak kortingnya, diskonnya udah banyak, ya. Pasti ibu-ibu juga hafal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, sekitar 2 atau 3 ayat, berarti sudah sekitar, ya, 275. Ya, sisanya sudah banyak terdiskon, terkurangi. Itu menunjukkan bahwa kita semua insya Allah selama masih diberi kehidupan, diberi usia oleh Allah, insya Allah semua kita bisa hafal Al-Quran. Ya. Jadi saya kepingin kita semua yang hadir di sini bisa menghilangkan persepsi-persepsi yang salah bahwa menghafal itu yang bisa hanya anak-anak. Buktinya tidak semua anak juga hafal. Ya. Persepsinya bakat, ternyata tidak semua yang bakat juga hafal. Ya. Persepsinya waktu yang banyak, tidak semua orang yang waktunya banyak hafal. Ya. Tapi marilah kita buat sebuah persepsi, sebuah mindset. Siapa saja yang mau mendekatkan diri kepada Allah, pemilik Al-Quran ini, dialah yang bisa menghafal. Ya, sekali lagi, siapa saja yang betul-betul mau mendekatkan diri kepada Allah, pemilik Al-Quran ini, sahibul kalam yang punya firmannya ini, dialah yang bisa hafal. Ya. Terserah mau hafalnya 30 juz, mau hafalnya 15 juzuk, mau hafalnya 3 juzuk, mau hafalnya juz 30, ya. Dari juz 30 insya Allah 30 juz, ya. Yang penting jangan sampai kepala kita ini isinya sangat sedikit Al-Quran. Ya. Jangan sampai kepala kita isinya lebih banyak lirik-lirik lagu. Sayang sekali, ini sangat mahal, ya. Ibarat ini komputer adalah, ya. Sayang sekali kalau isinya hanya lagu-lagu, isinya ucapan-ucapan yang tidak bermutu, ya. Maka menghafal itu maksudnya agar di kepala kita, agar dada kita, agar seluruh jiwa kita lebih banyak diisi oleh ayat-ayat Allah yang sangat mulia. Sehingga kalau Al-Qur'annya saja dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Quran ini saya jaga. Maka otomatis manusia yang di dalamnya banyak Al-Qur'annya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tema kita adalah Anda pun bisa menjadi hafidh Al-Quran. Ya. Bisa dipahami Bapak-Bapak ya ini ya, bahasa Indonesia ini. Anda pun ya boleh bisa dipahami ya. Anda pun bisa menjadi hafidh Al-Quran, di sini hafidhah Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena hafal Quran itu milik semua. Jangan sampai hanya dipahami milik anak-anak. Jangan sampai dipahami hanya milik orang Arab.
tapi milik semua orang yang beriman yang menginginkan. Karena ibu-ibu kalau hafal surat At-Takwir, di situ Allah katakan liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran ini milik siapa saja bagi orang-orang yang ingin hidup di jalan yang lurus. Salah satu jalan yang lurus itu adalah hidup sibuk bersama Al-Quran. Karena sebelum ayat ini berbunyi wal-laili fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah firman Allah yang dibawa oleh Jibril. Siapa saja yang menghendaki, yang menginginkan, yang berdoa kepada Allah, Allah marhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah, niscaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita harus betul-betul minta tolong kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian inginkan tidak mungkin terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi mindset kita bahwa setiap kita bisa. Apakah bisanya itu setiap hari satu ayat? Mulailah dari hal-hal yang menurut kita mudah. Kalau ibu-ibu belum hafal misalnya surat wal fajr, mulailah dari al fajr, wal fajri walayalin ashar, wal fajri walayalin ashar, wasyafa'i wal watr, dan seterusnya. Ya, karena menghafal berarti harus banyak mengulang-ulang, dan alangkah mulianya lidah manusia yang terpakai paling banyaknya adalah untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara begitu banyak orang yang lidahnya terpakai hanya untuk apa? Melatih menyanyi misalnya. Yang bisa jadi sebuah kemaksiatan, bisa jadi sia-sia di sisi Allah. Tapi dengan menghafal itu, lidah kita terpakainya akan lebih banyak untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran yang Allah berikan pahalanya per satu huruf 10 hasanah. Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita dilatih bersabar ibu-ibu ya. Sebagaimana menghafal Quran itu latihan sabar. Baik, jadi setelah kita yakin bahwa kita semua bisa, kita semua insya Allah bisa menghafal Al-Quran,
Maka yang harus dibangun adalah mentalitas Qur'ani. Ya. Mentalitas Qur'ani. Ya, nggak tahu itu bahasa Malaysianya apa itu mentalitas Qur'ani. Jiwa yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Nah, jiwanya dibuat bagaimana agar selalu dekat dengan Al-Quran. Bagaimana jiwa yang selalu dekat Al-Quran? Ya, kalau orang Indonesia bilang mentalitas Quran, ya, harus cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Bagaimana mungkin kita akan menghafal Al-Quran, kitanya belum mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, harus ada rasa butuh yang tinggi. Harus tahu kenapa saya ingin menghafal Quran. Ya. Ini harus dicari jawaban sebanyak-banyaknya. Ya. Saya hafal Al-Quran biar nanti dikubur Al-Quran menemani saya saat dikubur. Karena dalam hadis nanti saat manusia di alam kubur dia didatangi oleh makhluk atau oleh wujud manusia yang mendatanginya dengan mengatakan ana amalukas soleh, saya adalah amal solehmu. Ya. Maka dengan Al-Quran berarti kita menabung amal soleh yang banyak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yakin. Ya. Awal Al-Baqarah itu bunyinya dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam apa? Tidak ada keraguannya. Ya dalam apa saja. Dalam syariatnya tidak diragukan bahwa dia yang terbaik. Nah, dalam tema kita tidak ada keraguan dalam hal menghafalnya. Setiap kita insya Allah bisa menghafal. Ya. Atau di Malaysia saya kira sering ada sirkus. Pernah lihat sirkus ya? Ya. Di sirkus itu biasanya binatangnya bisa menghitung, ya, bisa disuruh-suruh. Ya. Kenapa? Ya karena binatang di sirkus itu disuruh mengulang-ulang pekerjaan itu bisa beratus-ratus kali, bukan karena dia pinter, ya. Ya, bukan karena dia pandai, tapi karena dia banyak mengulang-ulang. Ya. Maka apalagi manusia kalau saja dia banyak mau mengulang-ulang Al-Quran, maka insya Allah ayat Al-Quran itu akan menjadi lekat di dalam dirinya. Nah, ini cara kita menumbuhkan keyakinan. Ya. Jadi bagaimana kita tidak yakin untuk menghafal misalnya Al-Baqarah dari ayat 6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Kita sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa kita sangat hafal Al-Quran minimal surat Al-Fatihah. Ya. Ibu-ibu pernah menghitung enggak? Bapak pernah menghitung? Berapa kali kalau kita sehari baca 17 kali Al-Fatihah selama 10 tahun? Berapa kali itu hasilnya? Hasilnya adalah 61.200 kali. Ya. Jadi kalau saja Al-Baqarah itu
Nggak perlu sampai 61.000 ya. Andai kata 100 kali saja kita membaca Al-Baqarah ya, dijamin Al-Baqarah itu juga semudah kita membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi kapan kita mendengar orang membaca, kita langsung tahu itu Al-Baqarah. Ya. Tadi qari kita membaca sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kita langsung tahu oh itu juzuk kedua dari surat Al-Baqarah. Ya. Yang penting kita menjadikan lidah kita terbanyaknya membaca ayat-ayat Allah. Ya. Terkait dengan cinta Allah, kapan manusia itu bisa mencintai Allah? Ya. Kalau dari Al-Quran, jika kita sudah sering membaca Al-Quran. Ya. Jadi siapa yang sudah sering membaca Al-Quran, minimal sebulan sekali khatam, apalagi itu sudah berlangsung 10 tahun, sebenarnya dia sudah punya modal untuk menghafal Al-Quran. Karena dia sudah ada rasa cinta kepada Allah. Karena kalau bukan karena cinta, tidak mungkin seseorang bisa tiap hari dia membaca Al-Quran. Kita semua udah pasti cinta Allah kalau kita selalu sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnahnya. Kita akan mencintai Allah kalau kita tiap hari khususnya membaca tasbih. Apakah tasbih dengan subhanallahi wa bihamdih, apakah dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyak istighfar, itu semua insya Allah menjadi atau menanamkan di dalam hati kita mencintai Allah, merindukan Allah, dan itu akan membuat kita bisa bersabar di dalam menjadikan Al-Quran dibaca sebanyak mungkin. Ya. Jadi kita inginkan menghafal Quran itu jangan fokus kepada kemampuan baca nggak ngelihatnya. Jangan terlalu fokus itu. Jangan tiap hari dipikirin saya sudah bisa nggak ya baca tanpa melihat. Misalnya tadi juz 2, juz 3-nya apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat dan seterusnya. Jadi yang difokuskan apa kalau menghafal itu? Waktu yang lamanya. Ya. Jumlah bacaan yang sudah kita lakukan. Fokus itu aja. Jangan difokuskan kepada kapan bisa hafal. Yang akhirnya membuat kita kalau sudah hafal merasa sudah cukup. Padahal yang sudah hafal saja masih bisa lupa. Ya. Kenapa terjadi lupa? Karena belum sesuai dengan jumlah yang membuat ayat itu lekat di pikiran kita. Ya. Ada yang pernah lupa surat Al-Fatihah? Ya. Nggak pernah. Ada yang pernah lupa surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad? Nggak pernah. Ya. Ada yang pernah lupa baca ayat kursi. Ayat kursi apa awalnya ya? Oh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kenapa enggak pernah lupa? Karena dia sudah mencapai jumlah pengulangan di lidah kita dalam jumlah yang hafalan itu nyaris tidak bisa hilang. Yaitu kata para ahli ilmu apabila sudah terulang di lidah kita sebanyak 350 kali. Ya. Makanya Al-Fatihah nggak pernah lupa karena sudah 60.000 lebih di dalam lidah kita. Ya. Jadi inilah yang harus membuat kita kalau lagi menghafal lupa, nggak usah sedih. Ya. Oh berarti ini belum 350 kali. Ya, ya.
baca aja terus. Ya. Kalau mau sabar ya dihitungin saja ya. Ya. Kayak orang menghitung pemilihan ya ketua ya. Seret 5 coret ya. Kalau nggak mau ngitung ya sudah, pokoknya selama belum lekat masih lupa-lupa, wah ini belum 350 kali. Jadi nggak usah menyalahkan diri sendiri. Oh, pantesan gimana nggak lupa, saya kan sudah umur 50, saya sudah umur 40, padahal yang umur 17 juga lupa juga kok ya. Ya. Sepertinya aja nggak lupa, padahal sama lupa ya. Padahal saat kita lupa itu kita bersyukur. Kenapa Anda lupa? Ya karena Anda sudah memulai menghafal Al-Quran. Sudah mulai menghafal saja itu sudah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena mereka yang tidak menghafal otomatis nggak pernah lupa. Ya. Jadi lucu kalau ada orang mengatakan alhamdulillah saya nggak pernah lupa. Gimana caranya? Ya jangan menghafal. Ya. Semua orang juga bisa kalau begitu. Justru karena menghafal ada lupa, berarti itu karunia hidayah dari Allah. Anda masih mau menghafal, yaitu dampaknya. Dampaknya menghafal lupa lagi. Sebagaimana kita punya kostum ini, punya baju ini, karena punya baju dampaknya apa? Ya harus punya sabun, harus punya setrika, harus punya mesin cuci. Ya. Itulah sedikit bicara tentang mentalitas Qur'ani ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman yang insya Allah akan membuat dirinya yakin di dalam menghafal Al-Quran. Adapun persepsi umum yang tidak benar di dalam menghafal, ini sengaja kita bahas seperti ini agar semua yakin bahwa saya bisa hafal Quran. Ya, enggak bisa semuanya setengahnya, enggak bisa setengahnya seperempatnya, seperdelapannya. Pokoknya jangan sampai kepala kita kosong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang tidak benar? Pertama, bakat. Ya. Ada ya kata bakat di Melayu ini ya. Ya, jadi wah ini bakat, ini enggak bakat. Ya, padahal gimana mau disebut bakat enggak bakat kan? Baca Quran ini ibadah. Ya. Masa kamu kenapa enggak sholat duha hari ini? Enggak bakat. Ya. Enggak mungkin kan? Ya, membaca Al-Quran ini targetnya mendapat rahmat, mendapat pahala, mendapat syafaat. Alangkah sedihnya kalau itu masalah bakat, sehingga yang nggak bakat nggak dapat syafaat, nggak dapat rahmat. Jadi otomatis supaya semua bisa mendapat manfaat dari Al-Quran, pasti Allah jadikan Al-Quran untuk semua orang beriman. Ya. Bahkan bisa jadi untuk semua manusia. Bukankah Allah mengatakan hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi hilangkan kata bakat itu. Atau semua kita mengatakan saya bakat. Saya bisa menghafal. Insya Allah Allah akan tolong manusia yang yakin bahwa dirinya bisa. Bisa apa? Bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Apa mungkin Allah tidak menyambut hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya dengan kitab sucinya Al-Quran? Tentu tidak mungkin. Pasti Allah sangat senang. Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini butuh hidup dengan Al-Quran yang lebih intensif. Yang tidak benar juga yang sifatnya tuntutan. Jadi menghafal Qur'annya kenapa? Karena syarat untuk menjadi guru di tempat ini harus hafal juz 30. Ini namanya tuntutan. Maka hati-hati. Biasanya kalau sudah hafal
sudah diterima jadi guru di sini,